Anda sekarang tergabung di channel BS Center dan ini adalah episode pertama untuk kita ketemu di program ini. Dan saya sekarang berhadapan dengan beberapa tamu yang saya kira cukup istimewa kali ini karena ini adalah episode pertama. Dan Anda mungkin akan bertanya, BS Center itu apa sih? Ini binatang apa sebetulnya? Oke, kita berbincang dengan narasumber kita pada hari ini ya. Dan saya akan memperkenalkan, yang pertama adalah Pak Ahmadi Nur Supit. Di ujung sana, apa kabar Pak? Baik ya. Ini lagi pandemi jadi masih pakai masker aja gitu ya. Dicopot kali ya, nggak apa-apa ya. Khusus untuk kali ini aja. Oke, dan yang kedua adalah nama yang sudah tidak asing buat Anda semua, Mas Bambang Susatyo. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Dicopot ya? Boleh ya, sebentar aja ya. Oke, dan narasumber yang ketiga ini hadir di tengah kita juga, Profesor Didin Damanhuri. Prof, apa kabar Prof? Baik, baik. Baik. Sobat juga ya? Iya. Iya, ini adalah orang-orang di balik BS Center. Nah, saya akan coba tanya dulu, ini apa sih sebetulnya BS Center ini? Binatang apa? Binatang apa gitu ya? Oke. Mungkin saya mulai dari Mas Bambang dulu ya. Ini kok tiba-tiba ada BS Center sih Mas? Ada apa ini sebetulnya? Ya, jadi sebetulnya tujuan utama adalah bagaimana kita politisi ini memiliki hubungan atau kaitan ya, dengan para akademisi yang selama ini bergerak di sektor pendidikan, penelitian, dan sebenarnya sangat pakar, tapi kadang kita lupa bahwa justru disitulah sumber argumentasi kita sebagai politisi, termasuk juga pemerintah. Harusnya pemerintah juga dan semua kita memakai atau memperhatikan pendapat, saran, dan hasil penelitian beliau-beliau ini di kampus untuk dijadikan basic argumen. Saya melihat ada kesenjangan dalam kita mengelola negara ini sehingga terbesit pemikiran kenapa nggak kita bangun jaringan, kita rangkul para akademisi ini, para pakar yang selama ini mungkin pendapatnya sendiri-sendiri kita dan terpinggirkan biasanya Mas. Banyak orang yang ngomong sekarang nggak ada basis data, nggak ada basis riset, terus ngomong seenaknya gitu. Itulah yang saya sampaikan, ada kesenjangan, ada gap antara argumen dari para politisi maupun eksekutif karena tidak memiliki basis data. Nah, sehingga saya berharap dengan BS Center ini, Brain Society ini, kita bisa lebih punya fondasi dalam segala kita mengeluarkan statement atau pendapat atau usulan terhadap berbagai hal. Saya kira itu dasar awalnya. Mas Didin, Kang Didin ini membuka diri kepada kami, kemudian Kang Didin merangkul para koleganya, para profesor, para ahli di bidangnya masing-masing untuk kita berkumpul dalam satu wadah sehingga interaksi keilmuan kita bisa berjalan. Oke, saya ke Prof Didin dulu deh. Prof Didin ini kan terkenal ekonom yang cukup kredibel dan independen selama ini. Sekarang bersentuhan dengan politisi. Gimana nih Prof? Bagaimana meyakinkan publik bahwa Prof Didin tidak sedang berada di belakang politisi gitu? Iya, memang saya waktu dikontak oleh Mas Bamsud ya, Mas Supit, saya juga ragu sebenarnya. Karena 40 tahun ini saya kan lurus aja gitu ya. Sebagai akademisi, tiba-tiba ditawarkan sebuah sinergi ya, politisi dan akademisi gitu. Setelah dijelaskan bahwa BS Center adalah Brain Society gitu, kita sekarang menghadapi sebuah persoalan besar dunia ya dan Indonesia tentang hoax. Jadi yang mewarnai mungkin juga para politisi, para elit gitu. Jadi saya kira kalau saya bekerja sama, di mana BS Center itu bersifat independen dan tetap kritis gitu, maka akhirnya saya juga bisa terima gitu. Dan ini saya kira sebuah
pendekatan baru dalam masyarakat ya, bahwa kita ingin membangun sebuah masyarakat yang berbasis ilmu pengetahuan gitu, yang bisa sedikit demi sedikit hoax itu tereliminasi. Salah satu ya, cara untuk menepis hoax yang ada di masyarakat. Saya ke Pak Supit dulu deh. Pak, apa sih yang ingin kan Pak Supit ini memimpin BS Center. Dalam bayangannya BS Center itu mau dibawa kemana gitu loh, Pak? Ya, yang pertama tentu saya dipercaya oleh kawan-kawan semua yang terdiri untuk mengorganisir. Dan saya juga tentu harus merasa tertarik dulu ya. Mau dijadikan apa ini barang. Dan memang kita memahami situasi politik di Indonesia. Seorang politisi tidak memiliki background yang cukup untuk melihat sesuatu dan kemudian memberikan pendapat tentang sesuatu, dan tidak juga mampu untuk memberikan problem solving yang bisa diterima oleh semua pihak. Nah, oleh karena itu, begitu ada gagasan, ide dari kawan-kawan terutama Mas BS sendiri bahwa akan ada yang namanya BS Center, seperti center-center yang lain gitu ya. Ada Akbar Center, dan ini adalah satu lembaga yang melakukan pengkajian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini, baik yang lalu, sekarang maupun akan datang. Dan di situ terjadi pergulatan ide, pergulatan gagasan yang dihimpun dalam sebuah diskusi. Kita kemudian mudah-mudahan keluar satu semacam pikiran-pikiran yang problem solving. Dan saya juga melihat Kang Didin ya punya kapasitas. Dan dia bukan hanya sebagai ekonom yang mendalami masalah-masalah politik juga kan, ekonomi politik, tetapi juga adalah orang pergerakan. Ini teman saya ini, sama-sama teman lama rupanya. Mantan ketua umum Dewan Mahasiswa kita sama-sama. Jadi ketemu di sini bernostalgia juga ya. Artinya mereka ini profesor-profesor ini bukan hanya seorang kutu buku ya, tetapi punya idealisme, ingin melihat bangsa ke depan lebih baik, kan begitu. Oleh karena itu kita percaya, saya juga memberikan semacam pendapat yang juga mendukung kepada Mas BS. Kalau Mas BS ingin salah satu pakarnya sekarang, kita percaya akan menjadi ketua Prof. Didi. Saya bilang hal ini sesuatu yang menjanjikan. Ada gayung bersambut antara orang-orang selama ini bermain di ruang hampa di Senayan dengan orang yang bergulat dengan data di kampus. Nah, yang selama ini nggak ada penyalurannya, nggak ada jembatannya, nggak nyambung. Maka kalau ini dihubungkan, maka ini akan menjadi baik bagi bangsa kita. Saya ke Mas Bambang lagi deh. Kan ini tahun 2024 akan ada rame-rame politik nih. Gimana kalau orang mencurigai bahwa BS Center ini sebetulnya adalah semacam jembatan buat Mas Bambang untuk tampil di publik dengan cara yang berbeda? Sebetulnya tudingan itu saya rasakan, tapi saya ingin meyakinkan kepada publik bahwa tujuan saya bukan ke sana. Tujuan saya adalah bagaimana kita memberikan kontribusi secara maksimal dalam posisi saya sekarang ini sebagai ketua MPR, agar bangsa ini sedikit demi sedikit mengalami perbaikan, mengkomunikasikan apa yang menjadi nilai-nilai keilmuan di kampus dengan apa yang menjadi nilai-nilai praktis di Senayan ini, kemudian disatukan dan kemudian diungkapkan ke publik. Misalnya sekarang ini kita nggak tahu seberapa lama kita menghadapi persoalan pandemi COVID ini. Apa risiko politiknya, apa risiko ekonominya. Kalau kita politisi, jujur saya tidak punya banyak waktu untuk melakukan penelitian. Pada waktu melakukan penelitian dan tidak banyak waktu untuk membaca, sehingga harapan kita adalah bagaimana kampus yang memang menjadi ruang pergulatan ide dan gagasan dan keilmuan itu bisa memberikan
supply kepada kami sehingga ketika kita ingin menyampaikan sebuah pendapat statement itu didukung oleh data. Misalnya saya bisa dengan percaya diri mengatakan pandemi ini paling cepat recovery 2 tahun. Saya bicara itu punya data. Ya, mulai dari misalnya vaksinnya kapan terdistribusi, lalu bagaimana sedikit demi sedikit penyebaran bisa diperkecil, sehingga tahun berapa sih kita bisa betul-betul kelang pandemi ini. Nah itu kan kita nggak bisa lakukan penelitian, yang mempunyai kemampuan itu adalah kampus. Makanya peran Prof dan kawan-kawan sangat penting bagi kami, karena bagaimanapun juga sistem politik yang sudah kita pilih, demokrasi yang kita pilih adalah menyerahkan sepenuhnya nasib bangsa ini ke partai politik. Nah, politik mempunyai wakil-wakil di Senayan di MPR. Nah, partai politik telah juga yang menunjuk siapa presidennya. Nah, kemudian presiden menunjuk juga siapa yang akan jadi menteri dan semua yang akan mengurus negeri ini. Nah, kalau saya yakin dan mereka semua ini juga tidak punya cukup waktu untuk membaca, meneliti. Nah, harapan kita ada di kampus. Bagaimana Mas Bambang meyakinkan publik bahwa ini independen dan saya tidak akan mengkooptasi atau mengintervensi dari jalannya BS Center ini? Sejak awal komitmen saya adalah bahwa BS Center sebagai suatu lembaga harus independen. Karena kalau tidak independen maka cuma ada lembaga itu. Nah, itu intinya. Intinya gitu. Saya lanjutkan ke Prof Didin. Prof Didin sendiri bagaimana supaya tudingan tuh nggak mengarah ke Prof Didin bahwa Prof Didin ini lagi bermain dengan politisi gitu. Ya, memang pastilah teman-teman di luar sana yang akademisi, yang think tank dan sebagainya juga ada kecurigaan seperti itu, wajar saya kira. Cuman dalam dari waktu ke waktu kita akan buktikan bahwa memang sifat kritis dan independen itu akan kita usung ya dengan kerja-kerja riset dan dan kajian. Ada yang lebih jauh sebenarnya kebutuhannya di bangsa kita ya. Bahwa kita agak sedih juga Mas Bambang, Mas Supit ya. Indeks demokrasi kita kan lagi turun menurut The Economic Intelligence Unit ya. Kita sejak 2015 turun dan tersalip oleh Malaysia. Jadi think tank independen bersama-sama yang lain, apakah itu ada Indef, ada CSIS, ada CORE dan sebagainya, dan kalau bisa ada yang lain juga. Itu adalah civil society yang harus bersama-sama seluruh masyarakat yang membangun lapisan critical mass agar tadi bahwa dikotomi antara akademisi dengan politisi kita leburkan. Perkecil lah. Sehingga terjadi sinergi yang ujung-ujungnya adalah masyarakat yang memanfaatkannya gitu. Masyarakat yang harus lebih cerdas sesuai dengan tujuan nasional kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa, memakmurkan memajukan kesejahteraan umum, melindungi seluruh warga negara. Itu kan tujuan nasional. Nah, ini adalah instrumen agar baik akademisi maupun politisi concernnya sama sebenarnya. Cuman kita mempunyai pembagian kerja yang fungsional saja sebenarnya. Jadi dikotomi yang selama ini saling berjarak, bahkan saling curiga, saya kira kita akan pelopori bahwa sinergi bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jalan kolaborasi ini dan menghasilkan sesuatu yang dan menghasilkan sesuatu. Itu dinilai dengan outputnya. Iya. Baik, saya ke Pak Supit dulu deh. Pak, secara konkret visi dan misinya apa sih BS Center ini? Iya, misinya tadi sudah jelas ya. Kita ke depan ingin melihat siapapun yang bicara, yang memberi pandangan terhadap keadaan sekarang itu harus memiliki argumentasi, harus dilatar belakangi oleh pikiran-pikiran yang berdasar, tidak lagi
ngomong kemudian karena politisi bisa saja bicara gaungnya kan besar, bisa menggoncangkan situasi politik, padahal itu salah misalnya kan, ini kan berbahaya sekali. Nah, kalau kita diteladani, kita ingin memulai, kita pengen semua orang, siapapun yang punya kapasitas untuk membicarakan dan menilai sesuatu di negara ini, dia harus berbasis data dan ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kalau politisi salah ngomong itu bahaya betul itu. Dan digoreng lagi ya, digoreng pula. Jadi kita punya keinginan seperti itu ke depan. Misi kita pengen itu, misi kita. Ya misalnya salah contoh konkret ketika awal-awal kita terserang pandemi COVID, semua ngomong macam-macam. Nah, sementara pendapat para ahli pandemi, itu nggak didengarkan sama sekali. Sebetulnya kalau kita dari awal tahu sifat-sifat virus ini, kita dari awal sudah bisa mencegah bagaimana mencegahnya. Sifat penyebaran bagaimana, mulai droplet misalnya. Nah, itu berarti yang harus cegah adalah jangan sampai virus yang hidup di cangkang cair ini itu bisa menularkan atau ketularan dengan kita. Lalu apakah di tempat panas, udara panas, matahari, virus hidup? Pendapat ahli yang saya yakini mati. Kan itu cangkangnya karena matang kering maka mati. Nah, sehingga apa yang harus dihindari? Yang harus dihindari adalah bagaimana kita bicara jangan terlalu dekat supaya mudah nggak muncat-muncat. Kan simpel. Iya, betul. Oke. Dan hari ini sebetulnya BS Center sudah di launching secara resmi dan disertai dengan sebuah diskusi publik menampilkan ini vaksin COVID-19 hasil penelitian ya. Hasil penelitian, hasil riset dan arah pemulihan ekonomi Indonesia. Ini melibatkan berapa profesor? Nah, ini Prof Didit yang harus menjawab ini. Kenapa riset perdananya tuh ini, Prof? Ya, alasannya tadi sudah disampaikan dan saya kira publik nasional juga sudah sama ya, concern kita adalah menghadapi COVID ya, dan ini dunia. Jadi lalu antara kesehatan dan ekonomi kan selalu dijadikan dikotomi oleh mungkin sementara pihak. Padahal ini dua masalah yang harusnya paralel solusinya. Nah, sehingga saya ada 5 orang ya. Sementara karena ini ada belasan orang yang bergabung sebagai berbagai keahlian sebagai dewan pakar. Saya sebagai yang diminta sebagai ketua dewan pakar, ada belasan yang terlibat, dan ini yang ekonomi dulu bekerja sama dengan ahli ekonomi politik kesehatan dan ahli penyakit epidemiolog ya. Ini kita berlima, ekonom dan ahli kesehatan dan epidemiologi. Itu lalu sebenarnya hanya 2 minggu kami punya waktu ya, tetapi karena kami sudah mungkin ada stok ya, ada stok pengetahuan, ada stok data, jadi dengan pendekatan Kopassus pergerakan tadi itu selesai juga gitu. Selesai dan bisa di launching ke publik. Bisa di launching publik 173 halaman. Dan ini pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban akademis ya, dengan data dan analisis. Bagaimana kita menafsirkan tentang vaksin, menafsirkan tentang COVID-19, dan bagaimana arah pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini adalah riset pertama, karena rencananya kita punya riset yang reguler, per tahun ada sekian kali, dan nanti kemudian kita bicara interdisciplinary. Nanti ada bicara tentang politik secara akademis, political scientist terlibat di situ, ada beberapa PhD dan profesor. Nanti akan bicara juga kami tentang masyarakat 5.0 dengan basis 4.0. Nah, memang ada seorang ahli dan rata-rata yang kami rekrut sudah punya reputasi internasional ya di bidangnya. Jadi kami nanti akan berbicara sekali lagi berbasis akademis, dan mudah-mudahan dengan kerjasama dengan politisi ini menjadi lebih efektif. Kami selama ini memang udah puluhan tahun juga jadi pengamat ya, tetapi pengamat yang layang-layang gitu kan, yang nggak tahu apakah efektif atau tidak. Tapi barangkali dengan
mendeliver gagasan itu langsung kepada para pelaku, dalam arti politisi maupun birokrat atau pemerintahan, mudah-mudahan ini jauh lebih efektif gitu. Saya kira. Nah, paling enggak apa yang menjadi pendapat para ahli ini jadi warning bagi kita untuk tidak melakukan ini dan itu, tidak melakukan kebijakan ini dan itu misalnya. Tapi sekarang ini, kapan sih kita bisa memulai ekonomi ini terbuka kembali? Ya, saya baru kembali dari Turki, ternyata ekonomi sana jalan dengan normal. Yeah. Tapi memang masyarakat disiplin. Nah, sekarang persoalan bagaimana kita mendisiplinkan masyarakat terhadap protokol kesehatan agar tapi ekonomi juga tetap berjalan. Oke. Baik, terakhir mungkin ya ke Pak Supit, kan tadi kita mendengar Dewan Pakar akan terus melakukan semacam kegiatan secara kontinu dan itu berkala. Nah, dukungan apa yang bisa diberikan Pak untuk para pakar ini gitu? Ya, itu kan kita memberikan fasilitas ya. Bagaimana mewadahi pikiran para ahli, tentu saja melalui proses ini ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan, itu bisa tersebar pikiran itu ke semua masyarakat, tetapi terutama mengambil kebijakan, terutama kepada politisi dan pengambil kebijakan. Ini kita butuhkan, jangan salah, jangan sampai kita ini kan sudah sangat terkenal di Indonesia. Nggak ada dirijen. Ya. Jadi sendiri-sendiri. Bisa membuat satu orkestra ekonomi yang harmoni. Hiruk pikuk. Ada yang bersuara kencang, ada yang tidak enak. Ya. Dan celakanya yang nggak punya basis data yang berbicara lebih kencang. Paling berisik. Sehingga situasinya tidak enak didengar, dan memang akhirnya membuat banyak kekacauan. Oke. Ini yang pasti. Oke. Nah, kalau kita mulai, ini kita terbuka. Bisa kemudian siapa saja kemudian mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh PPS dan kita semua, supaya kita sudah 75 tahun merdeka. Tapi masih banyak kemiskinan, masih banyak pekerjaan rumah yang sebetulnya bisa dikerjakan lebih efektif kalau itu terkoordinasi dengan sangat pikiran-pikiran itu menjadi sebuah kebijakan yang cantik. Oke. Itulah yang kita mewadahi semua itu, dan kita mulai dari BS Center. Oke, sebuah orkestra dari suara-suara yang di luar yang mungkin bising dan tidak beraturan. Mas Bambang, kalau suatu ketika BS Center menyenggol soal Mas Bambang bicara apa, tapi kemudian ternyata tidak connect atau mungkin tidak agak bertentangan, bagaimana Mas Bambang menyatakan bahwa saya tetap independen, tidak mempengaruhi? Pesan saya ke Prof, bagaimana juga saya tidak lepas dari sosok figur partai politik. Ya. Nah, partai politik saya itu Partai Golkar adalah pendukung pemerintah. Ya. Tapi pemerintah juga butuh kritik, butuh masukan yang benar, sehingga kalau itu memang harus dinyatakan secara tegas, maka harus dikatakan, tapi dengan cara yang santun. Karena hanya soal cara aja. Okay. Ada orang yang sebetulnya tidak terlalu keras mengkritik, tapi kemudian yang mendengar marah. Kenapa? Karena menyampaikannya tidak santun. Tapi ada yang keras, sebetulnya substansi, tapi orang menerimanya, oh iya ya, betul ini. Jadi itulah yang target saya ingin capai. Tetap BS Center kepada jalur independennya, karena ini dibutuhkan. Karena bangsa ini butuh kelompok-kelompok masyarakat atau lembaga-lembaga tidak yes man. Harus ada yang berani mengoreksi, tapi tentu saja dengan tata cara ketimuran kita salah satu. Ada yang mungkin bisa disampaikan secara terbuka ya, pada publik, tapi juga ada yang disampaikan secara tertutup. Yang terpenting buat kita outputnya kan kebijakan itu tepat buat masyarakat. Misalnya sekarang ini kita sama-sama memahami tentang krisis pandemi, virus. Kita sama-sama tahu juga ada 4 tahap dalam sejarah dunia
dalam melewati pandemi ini. Yang pertama ada krisis kesehatan itu pasti karena pandemi. Yang kedua akan masuk, kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, kita akan masuk ke krisis ekonomi. Kalau kita tidak bisa mengelola dengan baik, kita akan masuk ke krisis sosial. Dan terakhir adalah krisis politik yang bisa menggantikan kekuasaan. Nah, tahapan-tahapannya yang kami butuhkan dari riset Prof dan kawan-kawan melalui BSN itu adalah apakah yang sudah kita lakukan dengan berbagai kebijakan yang ada ini sudah bisa mengeliminir masalah kesehatan. Lalu apakah kita juga bisa menjaga dari kesehatannya sudah pernah langsung ke ekonomi ini, ke resesi ini bisa kita tahan agar tidak masuk ke sosial supaya tidak terjadi penjarahan, perusahaan-perusahaan yang akan merugikan ujungnya rakyat. Nah, jangan sampai ini juga terjadi terpaksa nanti ada krisis politik yang berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah misalnya. Nah, kalau yang terjadi kan yang rugi adalah masyarakat. Tugas kita semua adalah menjaga tahapan-tahapan agar bisa terkontrol, termanage dengan baik supaya kita bisa melewati cukup di dua tahap ini dan kita bisa keluar daripada krisis yang ada sekarang. Oke. Nah, terakhir Prof, bagaimana Prof mengakomodir tadi harapan-harapan Mas Bambang dan mungkin kegiatan-kegiatan apa aja yang Prof jalankan sebagai Ketua Dewan Pakar? Iya, jadi saya secara pribadi kebetulan dengan Mas Bambang ini sejak tahun 90-an ya, kita sering interaksi. Saya sebagai narasumber, beliau sebagai wartawan, dengan Mas Supit adalah kita sesama angkatan 78 ya. Jadi chemistry-nya udah ada sebenarnya, makanya saya juga bisa terima. Nah, jadi nanti kegiatan kita yang paling awal adalah hari Selasa 10 November. Kita akan meluncurkan BS Center sekaligus juga hasil riset yang pertama, yaitu vaksin COVID-19 dan arah pemulihan ekonomi Indonesia. Nah, nanti dibahas oleh Profesor Ari Kunchoro, Rektor UI, ekonom. Dibahas pula oleh Profesor Dwiya Aristina Pulubu, ya, Rektor Unhas, beliau tokoh sosiolog perempuan juga, dan oleh budayawan Profesor Dr. Abdul Hadi WM, itu dari Universitas Paramadina. Jadi kita ingin melihat segala perspektif, melihat soal COVID-19 dan ekonomi ini. Berikutnya saya kira ada prioritas kita ingin mengevaluasi secara akademis tentang politik ini. Paling sensitif, tapi kami akan coba kaji secara sangat akademis dan mencari solusi dari berbagai macam-macam selama ini kritik ya terhadap sistem politik yang belum sempurna itu. Demokrasi yang juga turun naik ya. Saya kira nanti yang berikutnya adalah tentang bagaimana satu masyarakat berbasis teknologi digital 4.0 sekaligus bagaimana Indonesia menyiapkan society 5.0. Nah, jadi dan berikutnya mungkin tentang tadi secara sosiologis struktur masyarakat ini seperti apa menghadapi berbagai goncangan-goncangan. Jadi ada studi tentang sosiologi masyarakat plural. Nah, jadi saya kira ini beberapa contoh riset ya. Artinya BS Center tidak terbatas pada ekonomi dan politik ya, Prof. Kita akan masuk ke semua perspektif ya. Interdisipliner approach ya. Nah, di samping yang lebih periodik adalah sebulan sekali kita melakukan FGD. Sekaligus juga Zoominar ya, Zoominar. Jadi mungkin sebulan minimal sekali, bahkan bisa 2 kali, berbagai topik-topik yang lebih aktual. Ya, lebih menjawab persoalan. Dan kita akan undang keahlian-keahlian yang terbaik ya dari yang dipunyai Indonesia gitu. Dan itu akan terus bergulir dan itu juga membuktikan bahwa memang ini critical approach dan independensi itu memang dijaga ya dari BS Center ini. Baik. Dan harapan kita buku ini yang merupakan hasil riset dan penelitian bisa menjawab sedikit banyak tentang persoalan hari ini soal vaksin dan bagaimana pemulihan ekonominya. Insya Allah. Dan saya juga menerbitkan ini buku saya. Iya. Tetap waras jangan ngeres. Nah, ini juga sebenarnya sentilan
bahwa dalam kondisi sulit apapun seperti sekarang ini kita harus tetap waras. Dan ini diluncurkan juga pada saat peluncuran ya. BS Center. Kenapa saya pakai jangan ngeres? Maksudnya jangan mentang-mentang kita dalam situasi seperti ini coba-coba untuk mengkudeta pemerintahan yang sah. Jadi jangan berpikir ngeres ke sana maksudnya. Karena bagaimana juga kita harus punya komitmen yang kuat bahwa pemerintahan kapanpun ya, harus sesuai dengan jadwalnya. 5 tahun sekali. Ya. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya kira perbincangan kita cukup ya untuk kali ini, dan Anda semua sudah tahu mungkin apa itu BS Center, binatang seperti apa. Ini agak-agak serius, bukan agak, tapi serius sekali gitu. Tapi nanti kita akan menyampaikan dengan lebih asik, lebih santai. Tapi ini adalah suara-suara jernih dan dipastikan tidak ada hoax di sini. Oke? Saya kira begitu, dan silahkan subscribe. Nanti kita akan ketemu kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa.